chipper. Metode ini sering digunakan dalam pembelajaran keamanan informasi dan konsep sederhana namun menarik dan mudah dipahami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hardianto dengan NIM 22185. Pengantar. Play chipper text atau play per chipper adalah metode enkripsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan metode substitusi sederhana dengan menggunakan matriks 5x5 yang dibentuk dari kunci. Teknik ini meningkatkan keamanan dengan mengenkripsi pasangan huruf sehingga meningkatkan kerumitan dalam proses deskripsi. Adapun langkah-langkah untuk melakukan play per chipper, ya, yang pertama itu ada persiapan kunci, yang kedua persiapan teks dan enkripsi itu sendiri. Mari kita mulai dengan persiapan kunci. Langkah pertama adalah mempersiapkan kunci yang akan digunakan dalam enkripsi. Kunci yang dimasukkan diubah menjadi huruf kapital dan duplikat dihapus. Juga huruf J yang diganti dengan I, dan huruf yang tersisa ditambahkan untuk membentuk matriks 5x5. Yang kedua itu ada persiapan teks biasa atau plain text. Plain text yang akan dienkripsi perlu disiapkan. Teks diubah menjadi huruf kapital, kemudian spasi dihapus. Jika terdapat huruf yang sama dalam pasangan, maka diganti dengan X. Jika panjang teks adalah ganjil, tambahkan X di akhir untuk membuatnya menjadi genap. Adapun contoh yang kita bisa lihat di sini, contohlah ini teks hello world, di mana spasinya akan dihapus menjadi hello world, kemudian sisipkan X untuk pasangan yang sama, ya, seperti L di sini. Jadi L-nya itu dipisah menjadi LX dan LO. Kemudian dapatlah kita nilai akhir yang kita bisa lihat di layar, yang HLX HELX EWO RLDX. Enkripsi. Proses enkripsi ini dilakukan dengan membagi teks menjadi pasangan huruf. Setiap pasangan diperiksa posisinya dalam matriks. Jika berada pada kolom yang sama, geser ke bawah. Jika pada baris yang sama, geser ke kanan. Jika berbeda, gunakan aturan pengambilan huruf dan baris dalam kolom yang sesuai. Adapun langkah-langkahnya saya akan paparkan di sini. Anggaplah kita memiliki namanya chip key di sini, kunci chipper, ya, yaitu nama saya sendiri, namanya Hardianto. Kemudian diubah jadi sesuai aturan yang kita bahas tadi. Jadi yang double dihapus, kemudian hurufnya diubah jadi huruf besar semua. Jadi dapatlah kita di sini namanya HARDIANTO. Kemudian kita mapping jadi matriks di sini. Jadi kita dapat nilai sementara di sini matriks yang berurutan HARDINTO BCDEFG KLPQSU PWXYZ. Nah, kemudian kita membuat ini plain text. Plain text yang kita ambil adalah hello world. Diubah sesuai aturan, dipecah jadi dua teks, dipecah jadi bagian-bagian kecil yang setiap bagiannya memiliki 2 karakter.
H jadi HE, kemudian L kan L di sini L-nya 2. Jadi kita pisah jadi LX dan LO supaya tidak ada yang sama. WO jadi diubah di Word jadi dipisah jadi WO RL DX, yang dimana D-nya di sini adalah ganjil, jadi kita buatkan jadi genap jadi DX. Nah, kemudian kita sudah di proses mapping di sini. Nah, kita dapat ciphertext sementara di sini. Anggaplah di sini ciphertext sementara yang ingin diubah sesuai aturan enkripsi yang tadi. Di sini kita dapat HE di sini. Nah, aturannya itu adalah jika apa tadi? Bentar. Nah, jika berada pada kolom yang sama, geser ke bawah. Nah, kasusnya sama yang kayak yang tadi. Kita geser ke bawah di sini. Jadi kita dapat ini N dan M. H ke bawah jadi N, E ke bawah jadi M, jadi NM. Kemudian untuk LX itu di sini berarti kita pakai aturan yang sejajar. Jadi kita perhatikan matriksnya di sini. Perhatikan bentuk kotak di sini. Nah, kita ambil untuk yang L, kita ambil yang sejajarnya X. Jadi set di sini. Ya. Untuk yang L kita sorry ini maksudnya yang L jadi G di sini. Ya, yang dimana L adalah sejajarnya G, jadi kita ambil G di sini. Kemudian untuk X diubah ke sejajarnya juga, jadi set. Jadi hasil akhirnya adalah G set. Begitu seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa sempat saya sampaikan. Jadi Playfire Cipher adalah algoritma enkripsi yang penting untuk dipahami sebagai dasar pengetahuan kriptografi. Walaupun tidak digunakan lagi di sistem modern, konsepnya membantu memahami bagaimana proses enkripsi bekerja. Terima kasih telah menyimak.